Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla fi ahkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah atas izin dan ketentuan Allah yang Maha Besar, pagi ini saya dapat kehormatan dapat berbicara di depan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menjadi pengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari senantiasa kita haturkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa mampu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Pada akhirnya nanti kita sangat berharap kita akan masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para pengurus DKM Musholla Al-Jihad Mu'az Ibnu Jabbal, para tokoh, para alim, para guru, para hujjaj yang hadir, wabil khusus mak-mak militan. Bu, sehat Bu? Bu, sehat? Sehat berarti Pak. Suaranya kencang. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Insyaallah, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Izin. Oke. Sekarang duduknya di atas. Oke. Sehat insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita hari ini adalah apa? Saya lupa ingat tuh. Memahami strategi rahasia Rasulullah dalam membangun peradaban. Kurang lebih begitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus bukan tanpa tujuan. Jadi setelah Allah menghadirkan Quran dari Baitul Izzah, itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang murni sebagai aturan yang paling benar ini akan tidak maksimal dalam penerapannya kalau tidak ada sesosok makhluk, wabil khusus manusia, yang menjadi role modelnya atau brand ambasadornya. Jadi kita tahu sarung BHS itu sarung yang mewah karena brand ambasadornya adalah yang memang dipilih
yang memberikan kesan itu. Kita tahu merek tertentu itu keren karena brand ambasadornya tepat. Nah, Islam ini sudah super keren. Tidak ada lagi yang keren di atas Islam. Membutuhkan, karena Allah itu maha bijaksana, maha mengetahui, maha penyayang kepada hambanya, maka Allah pun menghadirkan model yang sangat tepat untuk penerapan Al-Quran atau syariat Islam itu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang digambarkan dalam banyak ayat. Setidaknya ada 4 ayat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus rasulnya, di antaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk yang paling benar. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang paling benar. Apa tujuannya? Liyuzhirahu 'alad dini kullih, agar ditampakkan sehingga mendominasi aturan-aturan yang lainnya. Jadi ketika rembulan itu hadir, maka seakan-akan tidak ada cahaya lain kecuali bintang-bintang yang kecil saja. Tapi ketika matahari hadir, rembulan pun akan redup. Begitu. Misi utamanya adalah liyuzhirahu 'alad dini kulli, untuk dimenangkan, mendominasi seluruh aturan yang ada dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sungguh ini adalah jalanku yang paling lurus, jalanku yang lurus. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum. Maka janganlah kalian mengikuti aturan-aturan manapun atau jalan-jalan selain jalanku ini, karena kalau kalian mengikuti jalan atau aturan selain aturan Allah, fatafarraqu bikum, maka kalian akan tercerai-berai urusannya. Gak jelas, gak fokus pada yang seharusnya. Nah, maka hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan adonan yang tepat, kalau kita bahasakan dengan kuliner, sangat tepat. Akhlaknya nggak main-main, langsung dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya pada dirimu wahai Muhammad terdapat contoh penerapan akhlak yang agung. Ini bukan pujian dari tetangganya, bukan pujian dari sahabatnya, bukan pujian dari istrinya, bukan pujian dari anaknya, tapi yang memujinya adalah Allah Sang Pencipta yang maha mengetahui, maha lembut, dan maha teliti. Jadi langsung Allah yang memuji. Makanya Nabi Muhammad SAW ini diutus dengan kualitas terbaik sebagai manusia. Maksum. Maksum itu adalah manusia yang seperti manusia lain, tapi dibimbing oleh Allah agar tidak melakukan dosa. Nah, itu namanya maksum, terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Walaupun Nabi Muhammad SAW itu pernah juga terpeleset dalam kesalahan. Contoh misalnya ketika ada orang yang mau bertobat, orang miskin, mohon maaf, nggak bisa jalan dengan baik, matanya buta, bukan orang yang terkenal, datang kepada Nabi Muhammad SAW minta dibimbing untuk dapat hidayah, maka Nabi Muhammad kala itu karena lagi rapat dengan para petinggi Quraisy, beliau menunjukkan muka tidak suka terhadap orang itu.
Maka turunlah ayat menegur beliau, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia Muhammad yang berbuka masam karena didatangi oleh orang buta yang ingin bertobat masuk Islam atau meningkatkan kualitas keimanannya. Nah, Nabi Muhammad karena menyadari itu kesalahan dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, maka beliau bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga pernah berbuat kesalahan, tapi langsung ditegur oleh Allah. Tadi ayat yang saya baca di ayat yang kedua, rakaat kedua. Turunnya ayat itu, asbabun nuzulnya, penyebab turunnya adalah karena kala itu Nabi Muhammad mengangkat seorang sahabat bocah masih kecil namanya Zaid bin Harisah sebagai putranya. Harisahnya dibuang diganti dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang dari kalian, tapi Muhammad itu adalah penutup para nabi dan rasul. Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi dijaga oleh Allah agar tidak leluasa, tidak kemudian terkesan sebagai manusia yang begitu akrab dengan dosa dan kemaksiatan. Kalau kita ini manusia biasa seutuhnya, peluang dosanya besar, peluang baiknya juga besar. Tapi kalau kita menganalisa terkait nafsu, nafsu itu la ammaratum bisu. Annan nafsa la ammaratum bisu. Dalam surah Yusuf ayat yang 45. Sesungguhnya nafsu itu condongnya kepada ketidakbaikan. Kalau kita itu masih sangat dominan nafsunya. Karenanya saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya Nabi Muhammad ini sebagai contoh yang paling paripurna. Akhlaknya bagus, ibadahnya tekun, enggak ada lawan. Akidahnya kokoh, Masya Allah, luar biasa. Maka kemudian bersyukurlah kita dikaruniai oleh Allah menjadi umat manusia yang beriman kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kualitas kita ini lebih baik daripada kualitas para sahabat. Para sahabat bertanya, emang kenapa? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu yu'minu nabi walam yarawni. Mereka itu beriman kepadaku tapi belum pernah melihat aku sekalipun dalam kenyataan. Kalau sahabat beriman kepada Rasulullah karena melihat kesantunan Nabi Muhammad. Kalau sahabat beriman kepada Nabi Muhammad karena melihat kedermawanan Nabi Muhammad. Kalau sahabat beriman kepada Nabi Muhammad karena pernah melihat keluar air dari jari jemari Nabi Muhammad. Sahabat beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena pernah melihat Nabi Muhammad membelah bulan dari jarak yang sangat jauh. Dan ini nyata di depan mata mereka. Maka semestinya mereka beriman. Dan memang seharusnya iman itu mereka hadirkan dalam hatinya. Karena udah melihat bukti. Sementara kita hari ini nggak pernah ngelihat Nabi Muhammad, nggak pernah ketemu langsung dengan Nabi Muhammad, hanya membaca kisah-kisah Nabi Muhammad, kita beriman dengan amat sangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kagum dengan kita semua. Masya Allah. Kita berharap mudah-mudahan kita masuk surga bersama beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi doanya itu jangan doa yang remeh-temeh. Ya Allah, aku ingin masuk surga bersama Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar masuk surga. Nah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Nah, Nabi Muhammad ini saking kerennya, bukan hanya kemudian menjadi contoh dalam ibadah, bukan hanya menjadi contoh dalam akhlak, bukan hanya menjadi contoh dalam ritual akidah, tapi Nabi Muhammad juga memberikan bukti yang begitu jelas kecerdasannya. Apalagi yang menjadi ciri khas beliau itu kan cerdas, fatonah, cerdas beliau itu. Karena cerdasnya, akhirnya urusan dunianya pun berjalan dengan baik. Maka pagi ini kita diskusikan, kita hadirkan bahasan tentang strategi rahasia Rasulullah SAW dalam membangun peradaban umat manusia. Bukan main-main. Beliau ini dicatat oleh tokoh Yahudi yang bernama Michael Hart sebagai tokoh paling terkemuka sepanjang dunia ini diciptakan. Bayangkan, beliau menulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Yang pertama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Walaupun saat itu kepalanya ditender oleh paus yang berkuasa ketika itu, pengen dibunuh. Kenapa? Karena dia menempatkan Yesus itu di posisi ketiga. Nabi Muhammad di posisi pertama. Ini luar biasa. Ketika ditanya, kenapa Anda memposisikan Muhammad, Rasulnya umat Islam, sebagai pertama? Padahal Anda orang Yahudi, orang yang beriman kepada Yesus. Apa kata beliau? Nabi Muhammad tidak pernah sekolah. Nabi Muhammad tinggal di padang gurun. Nabi Muhammad jauh dari peradaban umat manusia yang maju, tapi peninggalannya begitu berkesan. Bahkan mengalahkan orang-orang yang sekolahnya formal sampai puncaknya. Coba luar biasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas apa strateginya? Insyaallah, mohon maaf. Strateginya adalah, pertama, Nabi Muhammad itu memiliki prinsip hidup yang diajarkan kepada sahabatnya dan kepada kita semua. Prinsip yang pertama itu, prinsipnya ada 4 nih, nanti yang akan kita bahas satu-satu. Prinsip yang pertama adalah hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah hidup karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan yang lain. Nabi Muhammad nggak mengajarkan kita untuk cari dunia saja. Kalaupun kita diperintahkan untuk cari dunia, itu karena mencari keridhaan Allah, harus menggunakan dunia. Atau dunia yang didapatkan itu untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para sahabat itu nggak pernah takut dengan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diajarkan Allah yang memberikan rezeki, bukan bosmu. Allah yang memberikan rezeki bukan karena dagangmu. Allah yang memberikan rezeki bukan karena ikhtiarmu yang begitu keras. Allah yang menjagamu. Masya Allah. Allah yang menghadirkan apapun dalam kehidupan kita. Maka diajarkan sedemikian rupa kepada para sahabat dan juga kepada kita sebagai umat Islam. Orang-orang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sebagai prinsip yang pertama ini, rata-rata hidupnya itu bebas, hidupnya itu nyaman, hidupnya bahagia, hidupnya menyenangkan. Itulah yang terjadi kepada diri para sahabat Nabi Muhammad SAW, para ulama dan orang-orang yang beriman pada Nabi Muhammad SAW. Saya kemarin ceramah tentang maulid. Saya sampaikan kepada mereka yang merayakan maulid, saudara-saudara kita yang merayakan maulid ini. Nggak ada gunanya kita bermaulid kalau kemudian kepasrahan kita kepada Allah tidak senantiasa kita kuatkan dalam keseharian hidup kita. Maulid
hanya mengisi momentumnya saja. Ini bertepatan kemarin, tanggal 5 kemarin. Nanti malam juga ada di Al-Hijrah namanya. Perumahan Margahayu. Jadi momentum Maulid mengajarkan kita, kenapa sih Maulid ini hadir? Bagi teman-teman kita di Nahdlatul Ulama, bagi teman-teman kita yang merayakan, memperingati Maulid ini, kenapa Maulid itu hadir? Jawabannya adalah seharusnya untuk mengenang jejak langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tapi menjadi masalah memang mengenangnya dalam bahasa Arab. Akhirnya nggak ngerti, hanya menikmati gambusnya saja. Mereka kalau kita baca berjanji itu kan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Saking enaknya pujian di dalam al-berjanji itu, sampai menurut para ulama kita ada beberapa yang melampaui syariat. Saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta nurun fawqa nurin. Engkau cahaya di atas cahaya. Masya Allah. Nah, ini yang menjadi polemik dalam silang pendapat umat Islam. Tapi terlepas dari itu, kekaguman terhadap Nabi Muhammad SAW itu harus benar-benar kita pahami, bukan hanya kagum tanpa arti. Nah, kagum yang dipahami adalah Nabi Muhammad mengajarkan kita prinsip kehidupan, dulukan Allah, libatkan Allah terus, dan terus libatkan Allah. Jadi nggak boleh kita lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, bagaimana agar hidup kita ini diarahkan hanya untuk menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kayanya karena Allah. Kita menikahnya karena Allah. Kita punya anaknya karena Allah. Kita ngomongnya karena Allah. Kita diamnya karena Allah. Kita berjuang karena Allah. Kita menangis karena Allah. Kita marah karena Allah. Nah, itulah yang terjadi pada diri para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, khairu qarnun qarni. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Summal ladzina yalunahum. Kemudian zaman setelahku, yaitu zaman sahabat. Summal ladzina yalunahum. Kemudian zaman setelah sahabat, yaitu zaman tabi'in. Jadi dipuji oleh Rasulullah. Kenapa? Jawabannya karena mereka menerapkan yang pertama tadi, prinsip membangun peradaban itu adalah hidup semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kalau dagangnya karena Allah. Kalau jihadnya karena Allah. Kalau marahnya karena Allah. Nah, harusnya kita kualitasnya itu dinaikkan terus. Semua yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Semangat kerja bukan karena pengen numpuk harta. Pengen jadi pejabat bukan karena pengen dikenal, pengen banyak harta dan lain sebagainya. Tapi kita menjadi apapun karena ingin menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau jadi pejabat bukan karena Allah, kuota haji dijualin. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ngakunya paling Pancasila lagi. Saya Pancasila. Yang lain nggak tahu Pancasila. Ketangkap korupsi. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Kekayaannya udah sekian ratus, sekian puluh triliun. Pernah menjadi menteri pendidikan. Korupsi juga. Itu pasti jadi menterinya bukan karena Allah. Orang-orang yang jadi pejabat karena Allah itu pasti hidupnya tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia ini. Gimana coba hidupnya karena Allah tapi mencuri? Mungkin enggak?
Karenanya Rasulullah SAW mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak akan berzina seorang penzina kalau dalam perbuatan zina itu dia masih beriman. Maksudnya apa? Nggak mungkin penzina itu beriman. La yasyriku syarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak mungkin pencuri itu mencurinya dalam keadaan dia lagi beriman. Nah, makanya kalau kita hidup karena Allah, dimanapun kita itu dijaga sama Allah, terjaga. Mau berbuat salah, ya Allah, aku hidup karenamu ya Allah. Di keluarga misalnya, keluarga ini kan naik turun. Kalau lagi enak-enak, kalau lagi nggak enak. Secinta apapun kita dalam keluarga, kalau beras habis mulu, stres, stres juga. Sebanyak apapun anak kita, kalau kemudian susah diatur, Masya Allah. Tapi kalau kita punya keluarga, punya anak, punya lingkungan, hidupnya diniatkan karena Allah, maka itu akan terasa nyaman terus. Nah, ini prinsip yang pertama nih. Prinsip ini diajarkan oleh Nabi Muhammad berapa tahun di Mekah? Coba, lama, 13 tahun ngajarin prinsip ini doang. Ngajarin prinsip ini aja di Mekah itu. Bagaimana mereka itu, kenapa sih lama sekali? Karena mereka udah terbiasa menggantungkan urusannya pada berhala-berhala. Termasuk juga hari ini nih. Kita akan memberhalakan harta. Banyak manusia yang memberhalakan jabatan. Banyak manusia yang memberhalakan kerja. Mereka berpikir hanya dengan kerja rezeki itu akan hadir. Ini kan berhala juga. Hanya dengan X maka kita akan hidup nyaman. Padahal seharusnya hanya dengan menggantungkan urusan kepada Allah, hidup kita akan nyaman. Kaifa akhafu an akuna faqran wa ana abdul ghani. Bagaimana aku khawatir miskin, fakir, padahal aku yakin aku hamba Allah yang maha kaya. Bayangkan, kalau udah yakin pada Allah tuh enak hidup kita. Nggak lagi mikir yang macam-macam, loh gimana nanti, gimana, ini gimana, itu gimana. Nah, nggak ada yang jalan kalau sudah banyak gimana-gimananya. Tapi kalau dijalanin, karena Allah lagi, wah enak hidup kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, prinsip yang dibangun oleh Nabi Muhammad dalam membangun peradaban ini adalah membangun persatuan dalam persaudaraan. Wabil khusus di internal umat Islam yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Umat Islam itu disatukan antara muhajir dan ansor. Antara kabilah-kabilah disatukan dalam naungan Islam. Nggak ada lagi sekat. Nggak ada kehormatan karena kabilah atau suku. Nggak ada kehormatan karena bangsa. Nggak ada kehormatan karena nasab. Nggak ada kehormatan karena X sampai Y. Nggak ada. Kehormatan itu adalah bagi mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kembali ke nomor satu. Persaudaraan yang terbaik adalah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bersaudara karena harta. Ketika harta habis, bersaudara lagi enggak? Halo? Bu? Ada orang bersaudara karena harta. Akrab, akur gitu. Malah yang satu cium tangan, yang satunya nyuruh-nyuruh juga mau dia. Asal jelas hitungannya. Ya kan? Ketika ini habis, kira-kira akur enggak masih? Enggak. Berapa banyak orang berharta yang kemudian setelah hartanya habis, enggak lagi dihargai. Malah dilepeh. Allah gitu. Ada orang bersaudara karena jabatan. Akurnya karena sedang menjabat saja. Kalau udah pensiun, enggak saling menghargai lagi. Ada orang bersaudara karena suku, karena bangsa dan lain sebagainya. Ini semua adalah persaudaraan yang rapuh.
persaudaraan yang terbaik adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, ayatnya banyak tuh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jalinlah hubungan persaudaraan karena Allah. Itu kuncinya tuh. Bukan karena yang lain. Kita ngumpul di musola al-jihad ini, kalau bukan karena Allah, ogah kita. Kalau udah karena Allah, ada kesantunan tuh. Karena kita mencari keridhaan Allah. Kalau udah karena Allah, kita saling menghadirkan yang terbaik. Masya Allah. Makanya ditafsirkan oleh para ulama, kata ikhwatun di dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat itu surah yang ke-49. Ayat yang ke-9 dan 10 tuh. Ayat yang ke-10-nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kata ikhwatun ini ditafsirkan khusus oleh para ulama dengan beberapa lembaran tulisan mereka. Saking dalamnya pemahaman ikhwatun ini. Apa itu ikhwatun? Ikhwatun itu adalah saudara yang dibangun di atas asas Islam. Seakan-akan saudara kandung, tapi yang membedakan adalah mereka nggak mendapatkan harta waris. Saking akrabnya ikhwatun itu. Ikhwatun ini punya 5 prinsip. 5 prinsipnya, nggak main-main nih. Nggak kemudian hanya bersaudara, ngumpul, nggak jelas. Nggak, ada 5 prinsipnya. Dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Prinsip yang kedua, persaudaraan sesama muslim ini dengan 5 pondasi utama. Yang pertama, ikhwatun itu yang pertama prinsipnya adalah ta'aruf. Saling mengenal. Saya dari Bima, mengenal orang Bekasi. Itu namanya ikhwatun. Tapi prinsip pertama. Orang kalau udah tahu saya dari Bima, saya laki-laki, saya kemudian tinggal di mana, itu namanya ta'aruf, saling mengenal. Usia saya berapa, istri saya siapa, berapa, istri saya berapa, istri saya siapa, dan lain. Itu namanya ta'aruf, saling kenal. Prinsip pertamanya tuh. Kalau udah saling kenal, naik ke prinsip kedua. Prinsip kedua, tafahum, saling memahami. Oh, saudara saya ini dari Bekasi. Kalau ngomong ngablak, ya kan? Berarti kalau ngomong-ngomong ngablak, saya nggak boleh tersinggung. Jadi kita lagi ngomong, kadang ini perlunya kita itu mempelajari juga yang namanya psikologi komunikasi. Kita lagi ngomong santun, sopan. Oh, teman kita orang Betawi ngomong dah, kan nggak nyaman kita itu kalau nggak memahami. Ternyata setelah kita pahami, ternyata dah itu khasnya Bekasi, ya kan? Kita masuk ke daerah Jawa Barat, kita mau bawa jeruk, mau bawa melon, mau bawa alpukat, tetap aja disebut mangga sama mereka. Nah ini juga perbedaan yang harus dipahami. Atosnya orang Jawa dan atosnya orang Sunda kan beda. Tarajenya orang Bekasi dengan tarajenya orang Sunda kan beda juga itu. Ada orang Sunda masuk ke sumur, cebur. Ada orang Sunda pas dibawain tangga sama orang Betawi, taraje. Atau orang Betawi, ya udah kalau taraje mah gitu. Padahal kata orang Sunda tangga gitu kan. Sehingga kemudian nggak jadi ditolongin. Lagi emput orang Sunda sama orang Jawa. Atos Kang, kata orang Sunda. Ya Allah. Jadi harus nyambung nih. Ini namanya memahami.
Pahami bahwa orang Bima itu kadang kasar bahasanya. Pahami bahwa orang Betawi itu ada khasnya, pantun mulu. Pahami bahwa orang Batak itu begini. Pahami, itu namanya memahami. Tafahum, prinsip keduanya dari persaudaraan itu. Nah, kemudian prinsip yang ketiga namanya ta'awun. Saling menolong. Biar gampang ingatnya, ingat aja masjid yang paling fenomenal di puncak. Prinsip persaudaraan yang ketiga adalah ta'awun, saling menolong. Jadi nggak cukup hanya mengenal dan faham. Kita faham saudara kita susah. Udah faham doang. Iya, emang dia susah. Nah, seharusnya setelah itu kita naik ke prinsip ketiga itu. Ta'awun. Oke, saya harus nolong dia. Gitu. Naik ke ta'awun. Enggak hanya sebatas, nah kita itu biasanya baru dua nih. Ta'aruf sama tafahum. Udahlah, saya udah kenal dia. Dia orang susah. Udah cukup udah. Saya udah kenal dia lagi kejerat hukum. Udah begitu. Harusnya naik ke yang ketiga. Oh, dia lagi kena jeratan hukum, saya harus nolong dia. Itu namanya ta'awun. Kemudian yang keempat, prinsip persaudaraan itu yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah takaful. Kalau pengen mengingatnya biar mudah, ingat aja ada asuransi kan namanya apa itu? Takaful. Takaful itu saling mengayomi, di backup. Jadi kalau sesama muslim itu kalau lagi susah di backup sama muslim yang lainnya. Makanya nggak aneh ketika kita dari Bekasi yang tahu di antah berantah ini harus peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Padahal ketemu juga belum kita sama mereka. Nah, ini dalam rangka menjalankan prinsip persaudaraan yang ketiga dan keempat, yaitu saling tolong menolong dan saling membackup satu dengan yang lainnya. Nah, ini lebih jarang lagi di kehidupan kita. Saudara kita susah, udah pura-pura bundek aja. Pura-pura diem aja. Nah, Rasul membangun ini semua. Makanya ketika ada sahabat satu susah, yang lain tuh keroyokan tuh membantu. Pernah dengar nggak hadis Nabi Muhammad SAW mau kedatangan tamu, di rumah beliau nggak ada cadangan makanan untuk tamunya. Nabi Muhammad cerita, sebentar lagi aku akan kedatangan tamu. Siapa dari kalian yang mau menjamu tamuku? Pada acung tangan. Begitu juga dengan sahabat yang lain. Saya sedang membutuhkan ini. Siapa di antara kalian yang bisa membantu? Maka kemudian saling backup. Kira-kira di kita masih ada nggak begitu? Jarang sama saudara aja berantem. Apalagi sama sekedar sesama muslim. Makanya kita lemah hari ini. Lemah. Ada saudara kita muslim nyalek. Ada orang kafir nyalek. Ini nyaleknya cuma modal nyalek. Ini modalnya 100.000. Milih mana kita? Yang 100.000. Ini lemahnya kita. Makanya ketika Syekh Rashid Ridho ditanya limadza ta'akhkharal muslimin al-an wa taqaddamal kafirin. Kenapa hari ini umat Islam mundur dan orang-orang kafir yang maju? Jawabannya li'annal Islam mahjubun lil muslimin. Karena Islam dihancurkan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Maksudnya apa? Mereka enggak mengamalkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih peduli kepada orang kafir daripada kepada sesama mukmin atau muslim. Nah, ini naudzubillah. Prinsip berapa tadi? 4. Takaful. Nah, kemudian yang kelima, prinsip bersaudara ini puncaknya nih. Namanya itsar. Itsar itu adalah mendahulukan orang lain daripada diri kita. Puncaknya nih. Nabi Muhammad dan para sahabat itu begitu. Lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Di zaman Nabi Muhammad hingga hari ini, mohon maaf. Hingga hari ini, di Arab itu,
makanan favorit di antara makanan-makanan favorit adalah kepala kambing. Halo? Kepala kambing. Zaman Nabi Muhammad, ada tetangga ngasih ke tetangganya kepala kambing. Padahal dia suka juga kepala kambing itu. Bukan kayak orang-orang pada umumnya. Setelah dia nggak suka, baru ngasih ke orang. Ya kan? Ini mah nggak kemakan nih. Udah kasih ke orang aja. Tapi para sahabat nggak begitu. Apa yang dia suka, itu dia tawarkan dulu ke orang lain. Coba bayangkan. Dikasih ke tetangganya. Tetangga yang ini karena merasa tetangganya dia cintai dan mau mengamalkan itsar tadi, dioper kasih ke tetangga yang lain. Kasih ke tetangga yang lain. Sampai satu RT itu muter lagi kepada yang ngasih pertama. Coba di kita. Ada nggak begitu? Belum keluar rumah ya udah diambil orang. Apalagi nggak mungkin dioper-oper begitu. Nah, ini juga kelemahan kita dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Makanya nggak salah ketika ada yang mengatakan di kita hari ini ukhuwah Islamiyah itu hanya sebatas slogan tanpa isi. Ukhuwah Islamiyah. Saudara kita sesama muslim digampar orang kafir aja kita diam aja. Para ulama dihina banyak yang nggak peduli. Para ulama dilecehkan, banyak yang nggak peduli. Itu kelasnya ulama. Apalagi hanya sekedar beragama Islam dan bukan siapa-siapa. Nah Nabi Muhammad dengan prinsip yang kedua ini, apa prinsip kedua tadi? Membangun persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad itu dalam membangun peradaban, beliau menghadirkan prinsip yang ketiga yang namanya menerapkan perjuangan kehidupan ini sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Jadi pertama sudah karena Allah, yang kedua sudah berlandaskan persaudaraan karena Allah, yang ketiga mengamalkan apapun dalam kehidupan kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bingkainya itu Al-Quran dan Sunnah. Aturan utamanya Al-Quran dan Sunnah. Ketika mau berbuat apa, mau menentukan apa, mau bikin kebijakan apa, itu ukurannya itu Quran dan Sunnah. Makanya zaman Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu maju Islam itu. Islam itu luar biasa. Karena mengatur hidup mereka dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Karena mereka diajarkan oleh Nabi Muhammad, prinsipnya tidak ada aturan yang baik selain aturan yang dihadirkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mengambil aturan selain Islam sebagai agamanya atau aturan kehidupannya, la yuqbala min, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mereka masuk kategori orang-orang yang rugi. Berarti kan mengamalkan selain Islam itu enggak akan nyambung dengan kebahagiaan di dunia dan juga akan menghadirkan kerugian nanti di akhirat. Lantas pertanyaannya, kenapa kita maksain ngamalin yang enggak jelas ujung-ujungannya? Nah, tapi hari ini umat Islam lebih memilih aturan-aturan selain agama Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar enggak kalau kita enggak maju-maju? Wajar. Kita hari ini umat Islam walaupun mayoritas di negara kita hanya menjadi kesetnya orang-orang kafir. Keset, tahu keset nggak tuh? Keset. Keset itu adalah, ini filosofi keset. Keset adalah kain atau bahan tertentu yang disimpan di pintu masuk, yang orang pasti nginjak itu dulu baru masuk.
Itu namanya keset. Umat Islam kan begitu. Orang kafir mau masuk menjadi pejabat, nginjakin Islam dulu. Nginjakin orang Islam dulu. Nginjakin itu gimana? Minta bantuan sama orang Islam. Tolong dong kaki saya dibersihin dulu biar saya masuk. Tolong dong kaki saya yang basah ini dikeringin dulu biar saya masuk. Akhirnya masuklah mereka. Kita tetap menjadi keset. Mereka yang memainkan perannya. Masya Allah, ini terjadi di hari ini. Maka hari ini kita itu kenapa enggak maju-maju dalam kolektif? Jawabannya adalah karena kita meninggalkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam membangun peradaban ini. Kalau udah jadi pejabat, lupa sama aturan Allah. Lagi nyalon mau pakai ayat kursi. Udah jadi, ayatnya ditinggal, kursinya diambil. Itu kan kenyataannya begitu. Jadi menteri agama, harusnya kan kalau dia Islam, dia mengayomi agama-agama dengan cara Islamnya. Bukan kemudian mendeklarasikan, saya ini menteri agama Republik Indonesia. Bukan menteri agamanya orang Islam. Ternyata korupsi. Dan lain sebagainya. Yang keempat tadi apa? Yang ketiga tadi? Bukan. Quran Sunnah sebagai panduan. Al-Quran dan Sunnah itu kalau digabungkan menjadi Al-Islam. Agama kita ini harus jadi panduan. Kalau nggak pakai Islam, ya siap-siap aja kecewa terus. Dalam tatanan manapun. Keluarga nggak pakai Islam. Stres kita. Punya usaha nggak pakai Islam. Stres kita. Punya negara nggak pakai Islam. Puyeng kita. Nah, kalau kemudian kita memimpin di tataran sekecil apapun, pakailah Islam. Nggak harus kemudian RT 01, RT syariah, nggak usah begitu juga. Tapi terapkan Islam di situ. RW 23, RW syariah, nggak usah begitu bahasanya. Nanti lama-lama dianggap radikal sama partai coklat. Yang benar adalah, udah terapkan Islam. Islam mengayomi, Islam membantu, Islam membackup, Islam mendahulukan yang lain. Nanti lama-lama mereka nanya tuh, ini pakai aturan mana ya? Oh, beliau itu orang Islam, rajin ibadahnya. Pak RT-nya itu begitu. Oh, akhirnya yang tadinya memusuhi Islam bisa jadi masuk ke agama Islam yang kita cintai. Begitu. Jadi nggak harus ganti nama dulu, penerapannya nggak jelas. Syukur-syukur penerapannya bagus, namanya tetap ke bawah. Itu bagus banget. Tapi kejebaknya masyarakat kita hari ini yang penting syariahnya dulu dibawa. Kayak bank syariah. Setelah diteliti nggak syariah tuh. Syariahnya hanya peci dan jilbab tellernya saja. Hotel syariah. Yang dilihat apa? Pegawainya pakai peci, itu doang. Pengelolaannya, Masya Allah. Bank syariah. Nah, dalam Islam itu menerapkan aturan harus kafah. Sampai saya kagum dengan ayat ini, saya kasih nama anak saya 2 dari ayat yang sama. Silmi dan kafah. Itu kafah tuh, yang gendut belakang. Pakai sal. Bu, itu dia orangnya. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, nggak main-main. Jangan masuk Islam pas nikah doang. Masuk Islam menunjukkan identitas Islam pas Ramadan doang. Makanya nggak salah ketika ada ulama yang mengatakan, saya lupa ini
Muhammad Nasir atau Buya Hamka yang mengatakan, jika ingin melihat umat Islam yang beriman, maka lihatlah ketika sholat subuh. Buya Hamka. Beliau mengatakan, jika ingin melihat orang Islam yang beriman, lihatlah pada saat sholat subuh. Dan jika ingin melihat jumlah umat Islam secara keseluruhan, lihatlah pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kenapa beda? Sampai ada ulama bertanya, apakah Tuhan yang kita sembah di subuh hari dengan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha beda? Sehingga kita memperlakukannya beda. Padahal Tuhan yang kita sembah adalah sama. Nah, kalau semua orang Islam berprinsip Al-Quran Sunnah sebagai panduan utama, maka peradaban Islam akan melejit naik. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah jangan tinggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian Allah bimbing kita. Makanya doa Nabi Muhammad itu yang sering diucapkan adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini pada agamamu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kebenaran itu benar menurut penglihatan kami dan mampukan kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan kebatilan itu jelas batilnya di mata kami dan bimbing kami agar kami mampu meninggalkannya. Masya Allah. Ini doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Kenapa sih kita harus senantiasa berdoa? Karena tadi kata Rasul, hati kita itu ada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Ada orang yang paginya kafir, sorenya beriman, dan lain sebagainya. Maka kita pun nggak boleh songong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya udahlah, kita kan sudah beriman, pastilah nanti selamat masuk surga. Itu namanya takabur, songong kalau bahasa Betawinya. Nah, kita tetap berharap kepada ya Allah, terima kasih ya Allah, hingga hari ini aku masih dikasih kesempatan untuk sholat subuh. Karena ada yang nggak sholat subuh kan? Yang kemarin sholat subuh ada nggak tadi yang nggak sholat subuh? Ada. Itulah hati. Karena Allah yang membolak-balikannya. Ada aja cara Allah. Ada aja cara yang kemudian Allah itu menghadirkan ketaatan atau membiarkan kita dalam kemaksiatan. Makanya Allah memberikan pilihan tuh. Surah Al-Kahfi ayat 49. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat 29, mohon maaf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulil haqqo mir rabbikum. Katakan, kasih tahu aja ke semua orang, kebenaran itu adalah dari Allah Tuhanmu. Man sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, biarkan beriman. Siapa yang mau kafir, biarkan dia kafir. Coba bayangin. Allah nggak peduli. Makanya kita itu harus senantiasa berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 prinsip ini bukan karang-karangan. Tapi ini ditulis oleh salah satu ulama luar biasa dalam kitabnya Fikih Akhlak. Fikih Akhlak. Itu ditertulis sebelum masuk ke bab-bab tentang akhlak itu, beliau memberikan pengajaran Syekh Al-Auda'i namanya. Jadi beliau mengajarkan bahwa prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu kalau diterapkan maka akan ikut tentu akhlak kita baik, ibadah kita tekun, akidah kita kokoh, sehingga kita kemudian di dunia membangun peradaban, di akhirat masuk surganya berjamaah, insya Allah. Demikian yang bisa saya hadirkan. Karena udah bunyi itu tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan sebelum kita tutup.
Ada pertanyaan, Bu? Apa udah paham semua? Kalau udah paham semua tinggal pengamalan. Ada? Kayaknya mau nanya nih, Pak Ji. Baik, syukur alhamdulillah. Jadi lebih baik nggak ada yang nanya karena sudah paham semua. Kalau ada yang nanya berarti ada yang belum paham. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita sama-sama menutupnya dengan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah ya hadiyal hajah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'ah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada pagi ini kami kembali memohon kepadamu ya Allah. Bimbing kami agar kami mampu berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Bimbing kami agar kami mampu membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Baik yang masih hidup maupun yang sudah Engkau panggil pulang ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Maafkan segala khilaf dan alpa mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka taman surgamu ya Allah. Bahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikan kami anak-anak yang mampu berbakti kepada mereka ya Allah. Mampu menjadi aset buat mereka ya Allah. Baik di dunia hingga di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah bimbing kami ya Allah agar kami tidak menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Bimbing kami agar kami mampu membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar kami mampu menenangkan hati mereka ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan kami bukan termasuk anak-anak yang durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Bahagiakan orang tua kami ketika mereka berinteraksi dengan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bimbing kami agar kami mampu menghantarkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar kami mampu menghantarkan mereka ke arah yang baik ya Allah. Bimbing kami ya Allah, bimbing anak-anak kami ya Allah, agar mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada kami sebagai orang tua ya Allah, dan taat kepadamu sebagai Tuhan mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi biladina Indonesia khassah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Ya Allah, menangkan saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Kuatkan keyakinan mereka ya Allah. Ikhlaskan amal mereka ya Allah. Kokohkan pendirian mereka ya Allah. Menangkan mereka ya Allah.
Usir penjajah yang menjajah mereka ya Allah. Jadikan kami manusia yang senantiasa mendoakan mereka ya Allah. Senantiasa mencintai mereka ya Allah. Senantiasa membantu mereka ya Allah. Karena kami ingin masuk surga bersama mereka ya Allah. Kami ingin masuk surga bersama saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Manusia yang Kau ridhoi, manusia yang Kau berkahi, manusia yang Engkau bimbing di jalan-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, agar kami kuat seperti mereka ya Allah. Agar kami ikhlas seperti mereka ya Allah. Agar akidah kami kokoh seperti mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita hadirkan pada pagi hari ini menjadi ibadah. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat tadi prinsipnya ada berapa? 1, hidup hanya mencari keridhaan Allah. Yang kedua, bangun persaudaraan dan persatuan karena Allah. Yang ketiga, amalkan Al-Quran Sunnah dalam kehidupan kita. Yang keempat, senantiasa memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Wabil khusus saya yang banyak bicara pada pagi hari ini mampu mengamalkannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.